lagi di ibadah sekolah minggu. Di mana lagi kalau bukan di Generasi Dauti. Ibadah sekolah minggu segera dimulai. Teman-teman, ayo ambil Alkitabnya. Duduknya rapi. Gak boleh makan atau minum ya. Gak boleh ngomong-ngomong. Gak boleh jalan-jalan. Kita harus hormat kepada Tuhan. Selamat mengikuti ibadah. Halo adik-adik, kita bertemu kembali di ibadah sekolah minggu di Generasi Dauti. Bagaimana kabarnya hari ini? Miss harap semuanya dalam kondisi yang sehat ya, dan siap untuk beribadah kepada Tuhan. Adik-adik, ayo kita keluarkan suara kita. Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi lagu "Adalah Sukacita di Hatiku". Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena kami dapat merasakan pertolongan Tuhan di sepanjang minggu ini. Dan sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolonglah kami supaya kami dapat hormat ketika mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, masih ingat tidak? Minggu-minggu sebelumnya, cerita firman Tuhan yang kita dengar tentang apa ya? Ya, benar. Tentang penciptaan. Mulai dari hari yang pertama sampai hari yang ke-6. Wah, siapa ya yang bisa menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada? Apakah adik-adik bisa? Bisakah adik-adik menciptakan matahari? Tentu tidak. Tidak ada satu manusia pun yang bisa menciptakan. Satu-satunya yang bisa mencipta hanyalah Tuhan Allah.
Nah, setelah mendengar bagaimana Tuhan telah menciptakan alam semesta dan segala isinya, kita jadi tahu kan adik-adik, betapa hebatnya, betapa sempurnanya, betapa baiknya Allah kita itu. Sungguh indah karyanya, dan sungguh ajaib perbuatan tangannya. Sungguh hebat bukan Allah kita? Ayo, coba lihat diri kalian di cermin. Siapa yang ciptakan adik-adik yang cantik, yang ganteng, yang lucu, dan yang imut? Ya Tuhan Allah. Mengapa ya Tuhan Allah menciptakan kita? Nah, supaya kita bisa hidup bersama-sama dengan Allah. Supaya kita bisa bersahabat dengan Allah. Nah, adik-adik, hari ini kita akan dengar cerita bagaimana indahnya bisa hidup bersama-sama dengan Allah dan bersahabat dengan Allah. Ayo, mari kita buka Alkitab kita dari Kejadian 2 ayat 8 sampai 25. Ayo adik-adik kita baca bersama-sama. Selanjutnya, Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawilah, tempat emas ada. Dan emas dari negeri itu baik, di sana ada damar berdola dan batu krisopras. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur. Dan sungai yang keempat ialah Efrat. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu."
Wah, adik-adik, ketika Tuhan Allah menciptakan manusia, Tuhan Allah membuat sebuah taman untuk tempat manusia itu bisa tinggal. Ayo tebak taman apa? Ya benar, Taman Eden. Nah, di taman itu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon yang buahnya enak-enak. Wih, semua buah-buahan ada adik-adik. Adik-adik suka buah apa? Durian, jeruk, semangka, atau duku? Nah, di taman itu Tuhan juga menciptakan pohon kehidupan yang letaknya di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ternyata adik-adik, di sana juga ada mengalir sungai yang terbagi atas 4 cabang. Nah, nama-nama sungai itu adalah Sungai Pison, Gihon, Tigris, dan Sungai Efrat. Nah, Tuhan Allah menempatkan Adam di Taman Eden dan Adam diberi tugas oleh Tuhan. Apa hayo tugas Adam? Adam diberi tugas oleh Tuhan untuk memelihara dan merawat taman itu. Allah membawa setiap hewan yang ada di dalam taman untuk diberi nama oleh Adam. Dan Adam memberi nama semua binatang-binatang itu. Wah, hewan yang sering mengeong itu apa ya? Benar, kucing. Siapa yang membuat nama hewan itu kucing? Iya, Adam adik-adik. Wah, jadi Adam yang membuat semua nama-nama hewan yang kita kenal sekarang. Namun adik-adik, setelah berjalan-jalan di Taman Eden, Adam tidak menemukan pasangan yang sepadan dengan dia. Jerapah terlalu tinggi, anjing terlalu pendek, dan buaya tinggalnya di air. Wah, Adam sendiri tidak punya teman yang mirip dengan dia. Monyet memang hampir mirip, namun monyet berekor dan suka tinggal di pohon. Tetap juga tidak sama dengan Adam. Lalu adik-adik, akhirnya Tuhan melihat yang Adam butuhkan. Tuhan pun membuat Adam tertidur nyenyak. Nah, ketika Adam tidur, Tuhan mengambil rusuk Adam, lalu diciptanyalah seorang perempuan dari rusuk itu. Dan Tuhan Allah memberikan perempuan itu kepada Adam. Wah, Adam sangat senang sekali adik-adik berjumpa dengan teman yang sama seperti dirinya. Mereka hidup bahagia sekali karena mereka bersama-sama dengan Tuhan. Mereka bersahabat dengan Tuhan. Mereka berkomunikasi dengan Tuhan. Sekalipun mereka telanjang, mereka tidak malu adik-adik karena Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Nah, adik-adik semua, betapa bahagianya kan Adam dan Hawa hidup di taman yang banyak buah-buahannya. Ada sungai, ada hewan, dan yang paling bahagia lagi, ada Allah di tengah-tengah mereka. Tahukah adik-adik dari mana sumber kebahagiaan mereka? Sumber bahagia Adam dan Hawa adalah saat hubungan mereka dengan Allah itu baik. Mereka bersahabat karib dengan Allah. Dan Allah terus bersama-sama dengan mereka. Jadi adik-adik, di manakah sumber sukacita kita? Sumber sukacita kita yang sejati ada di dalam Allah. Allah yang bersama-sama dengan Adam dan Hawa adalah Allah yang sama yang kita kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus.
Ketika adik-adik percaya kepada Tuhan Yesus, maka adik-adik akan mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Ayat hafalan. Adik-adik, ayat hafalan kita pada minggu ini adalah Mazmur 112 ayat 1. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Mazmur 112 ayat 1. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur bahwa Tuhan sangat mengasihi kami. Ajari kami untuk boleh percaya kepadamu, sehingga kami memiliki sukacita yang sejati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, ayo kita kembali keluarkan suara kita. Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi lagu Senyum dan Bermuka Gembira. Senyum dan bermuka gembira, angkat tangan, pujilah Tuhan, berjabat tangan.